keluarga XL, selamat datang di rumah aku. Aku Ayudia. Jadi ini teman-teman udah virtual travel ke Bali ceritanya. Dan ini sekarang aku lagi di ruang tamu, di rumah aku pastinya. Sejam ke depan kira-kira aku bakalan ngobrol banyak hal. Kita akan masak juga. Akan macem-macem pokoknya, jadi jangan sampai ketinggalan, ikutin terus. Nah, terus abis itu nanti kita bakalan ketemu sama guest star-nya yang sangat spesial. Ada yang bisa nebak nggak siapa guest star-nya? Coba dong tolong tulis di komentar. Coba ada yang bisa nebak nggak? Bisa nebak nggak siapa guest star-nya? Nah, terus abis itu aku juga bakalan cerita soal keseharian, aktivitas, dan yang pastinya di untold story-nya. Karena sesuai acaranya, aku bakalan sharing sesuatu yang belum pernah aku ceritakan sebelumnya. Oke. Nah, terus udah gitu teman-teman yang mungkin mau nanya, boleh banget. Jadi kalian bisa tanya di kolom komentar. Nanti di segmen kesekian aku bakalan jawab pertanyaan kalian. Jadi please banget, ini kesempatan yang luar biasa banget karena aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan unik yang sebelumnya aku belum pernah jawab. Bahkan di YouTube aku juga belum ada. Jadi boleh komentar sekarang pertanyaannya, nanti tim aku akan save pertanyaan kalian. Yuk merapat teman-teman yang belum bergabung, boleh banget kasih tahu teman-temannya. Bakalan seru banget kita ngabuburit bareng. Let's go, let's go. Oke, jadi sebelumnya aku mau cerita dulu. Ini tuh bisa dibilang ruang TV sih sebenarnya, living room lah gitu. Nah, biasanya tuh di sini aku macam-macam, bersantai ria. Terus abis itu aku juga biasanya masak di dapur nih. Jadi istilahnya tuh kayak apa ya? Ini tuh tempat yang aku banget. Karena aku biasa masak di sini, nyiapin makanan, sekala minta snack, minta susu, apa segala macam tuh di sini. Jadi ini tempat yang spesial banget. Oh udah gitu satu lagi, aku tuh kemarin sengaja bikin kompor tuh di meja supaya bisa bikin banyak konten. Jadi kalau misalnya biasanya kan dulu tuh di rumah yang lama kompornya di sini gitu. Jadi kan ngeliatnya susah ya. Akhirnya jadi bikin di sini supaya kamera bisa di depan, aku bisa bikin konten macem-macem gitu. Terus habis itu apalagi ya, ini dapur aku yang apa ya istilahnya, bukan desain sih, istilahnya kayak banyak banget requestan karena memang belajar dari rumah yang lama. Jadi aku ada beberapa adjustment, terus ada beberapa alat-alat elektronik juga yang bisa membantu aku. Seperti itu kira-kira. Yes, bisa dilihat. Ini juga nggak kalah spesial. Biasanya aku sama Dito tuh olahraga di sini. Biasanya kalau misalnya lagi pengen berduaan, kayak Dit ayo dong berdua. Karena biasanya kalau olahraga tuh happy gitu kalau berdua. Biasanya Dito sepeda, aku treadmill. Jadi kita olahraga barengan biar semangat gitu. Tapi kadang-kadang suka berebutan juga nih sama Dido karena dia kalau lagi jadwalnya lari, aku juga harus lari. Ya udah, mau nggak mau harus mengalah. Terus ini di sepedanya Skala juga, ada alat-alat. By the way sebenarnya ini berantakan banget karena memang ini sebenarnya bukan ruang gym. Ruang gymnya nanti akan ada di rumah yang satu lagi. Yuk sekarang kita ke atas. Nah, ini dia guest star-nya. Woi. Ada apaan nih? Ini dia apa sayang? Settingnya kan gini. Iya, tapi aku gak suka. Jadi Skala maunya gimana? Coba maunya gimana? Gak tahu. Gak tahu. Galau. Ini dia guest star-nya teman-teman semuanya. Halo, keluarga X. Waduh. Iya. Gimana sih? Mantap ya Beb? Ayo dong, mau main dulu nih. Oke, silahkan. Ngabuburit nih. Iya, boleh. Iya. Apa sayang? Penting. Apa? Ini nih. Dida. Punya Nintendo. Iya punya. Salah, Mama. Boleh ya Mama ngobrol dulu? Hai, ya? Mei. Iya, tapi aku gak Beb. mau Ini udah pada Udah pada Buka bergabung. dong, Mi. Ntar dulu nih Beb, nih bocahnya. Apa sayang? ini. Settinginnya gimana setting sayang? Oh dia gimana, pengennya sayang? kayak Dido ya? enggak, dia kayak mau miring-miring gitu. Oh gini. Gimana? Di atas gitu. Oh iya pakai stand, nggak bisa. Oke deh. Oke deh, jadi teman-teman ini dia gestarnya, maaf banget. Iya. Maaf banget ya aku ngerjain, jadi fotonya kemarin diburemin.
kacau banget sih. Aku udah lihat. Sekarang masa kita nggak diiniin kemarin sama mama? Jadi kemarin tuh pada gini Beb, kayak ya ampun, kok burem sih jahat banget gitu. Aku jadi diamuk masa. Apa sayang? Kita harus menenangin dia dulu ya guys. Iya bentar ya gengs. Ini harus kalau udah di rumah dan di ruangan ini nih. Jadi gimana, sayangku? Gimana? Sekarang mau gimana? Iya. Stand gimana? Tangannya gimana? Aku minta itu. Tapi standnya nggak ada nih. Dido aja nggak ada standnya yang. Iya kan? Coba. Oh coba sekarang mau minta sama itu. Mau minta tolong sama Siapa? Yuda. Ya udah bilang dulu sih. Sih. Yuk bilang dulu. Nggak mau, dia nggak mau. Mama aja. Nggak bisa sayang, mama lagi bersama keluarga Keluarga XL. XL. Iya. Apa sayang? Oke, jadi ini di Bali udah jam berapa ya Beb? Apa sayang? Iya boleh, yuk. Yuk. Boleh. Dido antar dulu aja Yuk, boleh, sini. nggak apa-apa. Yuk. Yuk. Ayo. Sebentar ya guys, skala Gestarnya lagi. nih paling gestar. Iya ya sayang. Ayo. Slow mo ya. Gimana? Maksudnya gimana? Biasa ya. Ya ginilah Tunggu ya, anak guys. umur 4 tahun. Jadi, Ayo sayang, kita nolongin Oke. dulu. Nggak apa-apa. yuk Skala. Ayo Enggak dia. nak. Enggak, dia udah lagi ini aja. Oh gitu. Udah santai aja lagi Beb. itu ya Beb. Oh ya, oke deh. Oke, jadi tadi kita sempet mini house tour Beb. Jadi Udah, di bawah di tadi bawah. udah kulkas udah, Oke. kulkas lagi, dapur udah, Oke. terus di beberapa part lah gitu. Oke. Nah sekarang kita udah ada di ruang bonding. Terus? Ya udah sebentar ya guys. Nah, kan? Nah, kan. Ini gimana ya, gestarnya kabur. Yuk. Gestarnya Skala sebenarnya bukan bapaknya. Sini. Oke, jadi buat teman-teman, aku lanjutin. Ini kita sekarang sudah ada di ruang bonding atau ruang meeting di lantai 3 di rumah kita. Nah, jadi yang sangat menarik adalah memang ini sebenarnya Udah nggak main beat. kita bisa dapat view yang luar biasa banget. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang lucunya adalah kita juga nggak menyangka Stand apa yang mana? pas memilih Yang mana? apa ya spot ini gitu, kita nggak tahu akan pemandangannya secantik ini gitu. Karena kita bangun lantai 2, lantai 3, akhirnya jadi ketahuan beginilah view-nya gitu. Nah terus untuk ruangannya sendiri ini hampir sama rumah kita yang sebelumnya. Jadi memang kita pengen di satu rumah itu ada satu ruang di mana kita bisa brainstorming, bisa meeting, bisa ngobrol, karena kita percaya ya kalau misalnya rumah mau kerja tapi di dapur atau di living room tuh kayaknya kurang dapet gitu. Jadi akhirnya kita bangun satu ruangan di mana kita bisa yaitu kerja, meeting segala macam di sini. Apa sayang? Oh balik lagi, kok udah. minta stand lagi? Tadi udah Jadi nggak nggak? mau minta stand. Nah jadi tadi aku Ya. udah cerita sedikit, sekarang kamu ceritain karena sebenarnya ini salah satu. Ini MC-nya nih ceritanya. Iya dong. Santai aja dong. Kan aku seneng. Oh sayang Ya kenapa? sayang kenapa baby? Dida Oh, mau tolongin stand, dulu yaudah, ya, nggak yaudah, apa-apa, yaudah. tolongin dulu Sini, aja sini, Beb. sini. Tolongin dulu Beb, nggak apa-apa Beb. Oh sayang, Oh sayang. Yuk, ya. Ya seperti itu. Jadi akhirnya diciptakanlah ruangan ini. Dan ini juga kadang-kadang jadi sering dipakai sama Dito buat bikin musik, video-video musiknya dia gitu. Seperti itu guys. Aku mau ingetin lagi buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan buat keluarga Belok, boleh banget kalian share pertanyaannya, nanti akan aku jawab setelah ini. Akan dijawab. Jadi jangan lupa pertanyaannya apa. Karena judulnya The Untold Story, jadi pastilah ya pertanyaan-pertanyaan yang aneh juga tanyain aja nggak apa-apa, karena kita bakalan jawab. Karena spesial banget, kita akan bongkar semuanya di sini buat XL, gitu. Sembari nunggu Dito, teman-teman semangat puasanya, semoga lancar, semoga aman. Udah sayang. Oke, kalau gitu Dido take over dulu, gimana gantian ya? Kamu dulu. Dido, oh nggak gini. Dido ceritain ini ruangan apa? Oke. Sebentar ya gitulah, guys. Oke, jadi teman-teman. Ini tuh tadinya ruangan Boleh meeting panggilin kita. Yuda nggak? Jadi
kita tuh sering buat activity sama teman-teman kantor juga. Jadi ada tim kreatif kita tuh biasanya meeting di sini. Cuman kita tuh nggak cuman jadiin tempat ini tuh ruang meeting gitu. Kayak di sini tuh tempat kita brainstorm juga, terus jadi tempat keakraban sama tim juga. Jadi pokoknya kalau tadi Ayu bilang kan sempat ruang bonding, itu tuh bener-bener emang apa ya? Emang si tempat ini tuh juga bikin kita tuh jadi bisa komunikasi satu sama lainnya tuh bagus gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita bisa bikin tuh per lantai tuh beda gitu loh? Karena menurut kita berdua rumah itu kayak harus punya sisi-sisi ruangan yang nggak ngebosenin ya, Beb. Betul. Jadi lantai 1 apa, lantai 2 apa, lantai 3 apa. Jadi teman-teman di rumah kalau punya cita-cita nanti bangun rumah, bisa tuh tiap lantainya juga beda-beda. Ya, Makanya iya. tadi aku udah bilang, Beb, di sini tuh tempat kita ngakrapin tim. Iya benar. Jadi bonding sama tim, meeting sama tim di sini juga. Terus karena apalagi kita punya tim yang di Jakarta kan. juga, ya Nah, benar. jadi kalau menurut kita tim Jakarta tuh juga kuncinya tuh satu, kita tuh nggak pernah takut untuk pindah ke Bali karena intinya adalah komunikasi gitu juga. Pas pada saat kita pindah itu, kita mikir gini kayak, aduh gimana nih ya tim yang di Jakarta gitu. Bener. Kita punya tim semuanya di Jakarta, editor, videographer, manajer, segala macam lah. Pokoknya intinya semua domestik kantor tuh ya di Jakarta gitu. Jadi pas akhirnya memutuskan pindah, ya udah kita cuma mengandalkan komunikasi. Ya bisa dibilang komunikasi jarak jauh sih. Iya, dan ya apa ya, jadi itu yang bikin kita juga memutuskan untuk pindah tuh nggak berat. Iya kan, kayak ya udah deh, pindah aja, orang komunikasinya bisa lancar. Iya, gitu, Beb. bener banget. Dan akhirnya kita malah jadi banyak ya, Beb. Istilahnya tim di Jakarta ada, tim Bali juga ada, dan seru ya ternyata bisa bersinergi loh. Bahkan ada yang tim kita belum ketemu, maksudnya yang di Bali sama Jakarta tuh belum kenal. Oh iya, belum kenal tatap muka. Emang ada beberapa tim baru yang pas kita pindah ke Bali kita dapetin tim baru yang di Jakarta malah belum sempat ketemuan ya. Iya, Jadi kayak ya emang sih kayak kita tuh yang penting balik lagi tadi aku bilang hubungan suami istri aja itu harus dijaga. Komunikasinya aja masih suka ribet gitu. Ini ketemu tiap hari, apalagi punya tim kantor yang beda apa ya, beda kota lagi. Terus Iya benar. yang bikin kita tuh sebenarnya harus pinter-pinter cari cara untuk komunikasi ke mereka gitu. Dan jadinya lebih sering pastilah ya kalau misalnya jarak jauh tuh telepon, video call. Benar. Jadi komunikasi sih intinya gitu. Gitu. Nah, terus Dit, ngomong-ngomong soal komunikasi, jadi kayak sebenarnya nih, apa sih yang membuat komunikasi kita tuh lancar sama tim yang ada di Jakarta? Apa, Beb? Jadi, kita tuh pakai paket akrab dari XL, teman-teman, semuanya. Jadi tuh ya, si paket akrab ini, kalian bisa sharing kuota. Betul. Jadi bisa bagi-bagi, Dit. Kayak kamu kan suka, Cip minta dong, gitu. Kamu ngapain aja sih, Beb, kuota sampai habis kayak gitu? Aku macem-macem ya. Iya. Nah, terus paket akrab ini video juga callan, Beb, sama Uyut kan. Dapat 160 GB. Wih. Plus bonus kuota pribadi hingga 75 GB. Jadi nggak ada lagi tuh yang kayak aduh aku habis nih kuotanya di Jakarta nggak bisa balas. Itu nggak mungkin karena begitu punya paket akrab kalian bisa bagi-bagi semua dan gampang banget juga. Tinggal atur di aplikasinya MyXL. Ini pasti keluarga XL udah paham lah aplikasinya. Jadi tinggal bagi-bagi aja. Apalagi kan bulan puasa, Beb, kita harus bagi-bagi. Bagi-bagi Kuota tuh juga lumayan ya. Iya, lumayan lah gitu. Jadi sebenarnya itu juga salah satu yang membuat kita akhirnya kayak mantap sih pindah gitu. Karena nggak ada batasan gitu. Benar. Kita tetap bisa video call, teleponan, bahkan ngomongin kerjaan yang serius banget tuh ya tetap lancar kalau komunikasinya lancar. Gitu teman-teman. Beb, ini by the way udah banyak belum ya pertanyaan? Jadi tadi aku sempat minta tolong teman-teman buat tanya.
Karena di awal. Iya, karena kan kita acaranya The Untold Story, akrabkan Ramadan banyak cerita. Jadi kita pengen banget teman-teman nanya sesuatu yang unik dan aneh karena kita akan bongkar di sini Beb, khusus untuk keluarga XL gitu. Oke, nah tapi Beb. Apa Beb? Sekarang kita kemana lagi? Ke bawah. Ke bawah. Karena kan kita mau jawab pertanyaan harus relax, jadi kita duduk santai di bawah. Oke? Kita nggak mau lihat sunset dulu di sini. Boleh yuk ngintip dikit yuk. Nah, kita kasih tahu dulu dong. Kita punya... Kesilauan nggak nih tapi coba silau ngintip sih, dulu ngintip. Silau Ya. Sini Silau dikit. Boleh. Kita punya tanaman hijau. Lanjut. Yuk, let's go. Waduh. Oke, nah ini kita sekarang mau menuju ke salah satu spot yang favorite. menjadi favorit kita, favorit santai. Pasti pada tahu dong tempat ini yang sering nonton vlog kita pasti tahu lah. Oke. Jadi apa Beb? Kita mau jawabin pertanyaan Beb. Aku lihat dulu ya. Udah ada pertanyaannya? Harusnya sih udah ada. Kita coba cek. Nah teman-teman semua, wah masih setengah jam lagi kita buka puasa. Setengah jam lagi ya Beb? Ya. Oke. Ayo ada yang mau pertanyakan? Oke, tunggu ya. Nih aku udah lihat. Beb, ceritain dong Beb. Oh iya, kolam renang nih. Jadi ada satu yang unik di rumah Bali kita yang sering disebut sebagai kolam ikan. Sebenarnya ini bukan kolam ikan ya guys. Ini adalah kolam renang mini saya. Jadi setelah dipikir-pikir, kita punya tanah ini udah dikasih tau belum? Kita punya rumah ini tuh luasnya 150 meter persegi. Kurang lebih ya. Terus kita tetap mau ada kolam renang. Akhirnya kita maksimalin tanah ini, jadi punya kolam renang tuh 1 kali 7 meter. 1,5 kali 7 meter. Jadi konsepnya kayak kolam ikan. Nah, tapi yang bikin uniknya, ini kolam arus guys. Jadi dia itu bisa muter. Jadi dia tuh bisa arus di depan situ, dia bisa balik sendiri gitu loh kalau berenang. Jadi kita aman-aman aja. Betul, Dit udah ada pertanyaannya. Dit. Apa tuh? Pertanyaannya sorry. Ya Allah, gimana sih ya Beb? Emang suka gitu kalau lagi puasa. Pengalaman paling ya, kocak tuh. Pengalaman paling kocak selama di Bali apa Maman Cip? Dari lo lagi. Pengalaman paling kocak selama di Bali, ayo Dit. Pengalaman paling kocak. Oke. Apa ya Beb? Kalau aku nggak boleh gue. Kalau aku sih pengalaman paling kocak itu ini. Oh, aku ada Beb, satu Beb. Lucu ya? Lucu nggak nih? Kamu nggak nih? Kamu pasti nggak lucu kan? Jadi aku aja. Enggak, aku paling kocak apa ya tadi ya? Aku ada Beb. Apa kamu? Udah, kamu dulu apa? Cepetan. Aku lupa. Bentar, jadi ini salah satu hal yang kocak, ngeselin. Jadi suatu hari kan kita kan emang sebenarnya ya sering lah jalan-jalan gitu. Nah kemarin ceritanya naik mobil tuanya Dido gitu. Oh iya, itu dia paling kocak, bener. Nah terus abis itu kita biasa lah jalan biasa Mau lihat gitu. nggak ya? Kasih lihat nggak ya teman-teman? Pas lagi jalan, bentuknya. Karena mobil tua kan, jadi ya pasti ada hal-hal yang nggak normal lah namanya mobil tua gitu kan. Nah terus tiba-tiba lagi jalan nih mobilnya kayak ada deg. Terus gue langsung, Dit, apaan nih Dit? Gue nggak pernah denger nih suara, gue bilang. Enggak, tenang aja. Santai bos. Terus kata dia kayak, enggak, tenang aja. Paling bannya copot. Enggak lama dia ngomong. Bener lagi, buletak. Bannya copot, beneran. Kayak kartun. Untung nggak gelinding kayak Dono Kasino Indro. Tapi di sini tuh kita jadi sering pakai mobil-mobil antik kita kan. Iya, nah. Tapi akhirnya, pas yang setelah bannya copot itu, kita bingung. Gara-gara kita belum sampai rumah. Untungnya sih bukan jalan raya ya. Terus ya udah akhirnya kayak, baik banget ya Dit, ada orang yang nolongin apa segala macem. Terus tiba-tiba beneran lo bannya copot, nggak pernahnya bener-bener lo ya. Oke, ya kurang lebih itulah. Terus Dido, ini tadi apa yang lucunya nggak ada? Kalau aku lupa kan? Kalau aku hal yang lucunya ya. Udah, yaudah pertanyaan berikutnya. Berikutnya, Kak, kok berani sih tinggal terpisah dari keluarga besar, dari Madam Rizka? Oh ya, berarti aku dulu ya. Boleh. Kok berani sih terpisah dari keluarga besar? Oke. Kenapa sih
kita seberani itu gitu. Kalau menurut aku, karena memang tipenya kita berdua gitu kayak pengen juga nanti ya kalau misalnya mereka datang juga kita santai-santai aja gitu. Maksudnya bisa ketemu dengan intens juga kan. Maksudnya ya kayak liburan gitu. Terus kalaupun di Jakarta malahan juga jadi kayak kita susah ketemu juga sih sebenarnya gitu. Malahan misalnya kita punya rumah di Bali, mereka liburan jadi punya quality time yang lebih banyak menurut aku. Iya, bener banget sih, setuju banget. Jadi aku nambahin dari Dito, sebenarnya di Jakarta pun kita juga nggak yang sesering itu ketemu kan. Iya. Apalagi pasti teman-teman tahu lah kalau sudah berkeluarga itu kan pasti kita lebih fokus sama keluarga kecil kita. Benar. Jadi memang ya Di saat lagi nge-build keluarga kita nih sekarang nih. iya, jadi kita kayak bukannya pergi ya, cuma memang kita lebih mementingkan kenyamanan pribadi, pilihan, preferensi pribadi dan cita-cita kita pastinya. Dan sejauh ini sih emang keluarga malah mendukung, bahkan kakak-kakakku juga udah pada kemana-mana gitu. Kita emang terbiasa mandiri sih. Benar. Dan tapi juga nggak mengurangi kedekatannya ya, apalagi kan sekarang komunikasi gampang banget guys, Iya, apalagi telepon, pakai video call semuanya. Gila. Bisa aja nih kamu. Parah Tapi itu men, kira-kira. video Jadi, call. nggak masalah sih Parah, sebenarnya. betul. Gitu. Jadi ya santai-santai aja kalau untuk masalah kangen keluarga besar, ada telepon, video call. Betul. Terus pertanyaan berikutnya dari Ina MTH. Daily activity dong. Ngapain aja? Oke. Kita rada hampir sama gini, ya. Daily activity-nya sebelum puasa dulu deh. Sebelum biar puasa. Seru, ya. Sebelum puasa ngapain aja? In the morning, biasanya Senin, Rabu, Jumat tuh pagi itu kita nganter skala sekolah. Iya. Kalau enggak Senin di luar hari itu pagi-paginya kita biasanya Buat sarapan. terus kalau lagi on biasanya langsung meeting, olahraga. langsung meeting, ya. langsung olahraga, biasanya gitu pagi. Nah, habis itu sampai jam 11 kita biasanya kerja dulu sampai jam makan siang. Habis itu makan siang, kita ngecek Stuja siang-siang. Terus biasanya ngecek kerjaan lagi sampai jam 3 jam 4 sore. Habis itu kita ke pantai nikmatin sunset, refreshing otak seharian tadi. Iya, kurang Jemput lebih kayak gitu Skala sih. Ya, biasanya jemput Skala Iya. sekolah dulu, terus olahraga gitu ya. Beb? Yes. Pokoknya olahraga, kerja, masak, aku biasanya. Dan kita lagi juga sering banget nyoba-nyoba hal baru sih, kayak Jet ski. sports, iya. Pokoknya biar seru aja sih, jadi nyoba-nyoba hal baru aja. Gitu. Terus traveling di dalam Bali Kota, ini, ya. jadi kayak enaknya di Eksplorasi, ya. explore di Bali ini saat kita pindah karena nggak terlalu macet ya, jadi bisa kemana-mana tuh. Betul. Satu hari itu bisa kemana-mana banget. Betul. Gitu. Oke, berikutnya. Ini dari YouTube ya teman-teman ya. Ini dari Lili Novita. Oke, kelebihan dan kekurangan tinggal di Bali daripada Jakarta. Aku jawab dulu boleh nggak? Boleh. Oke, kelebihannya sebenarnya kalau dibilang macet, ada beberapa titik macet juga. Tapi memang kalau di sini lebih dekat kemana-mana, jadi Nganter waktu anak di jalannya tuh lebih pendek lah Lebih pendek, gitu. iya. Mau ke supermarket 5 menit, mau ke mana, pokoknya sebentar lah. Terus udah gitu kelebihannya juga banyak banget hal-hal yang kita bisa lakuin dengan banyak. Jadi istilahnya dalam sehari itu kita bisa siang ngapain, pagi ngapain, malam ngapain, sore ngapain itu dapat semua. Dapat semua, Itu betul. kelebihannya. Jadi ya itu karena nggak terlalu macet sama dekat kemana-mana. Jadi banyak banget, bisa bikin banyak agenda deh di sini. Betul. Intinya kalau di Jakarta kan kita biasanya cuma satu ke kantor doang, abis itu pulang, abis Betul. itu atau ya gitulah. Terus abis itu kelebihannya juga lebih banyak outdoor activity. Yes. Yang selama ini kita kayak bingung, aktivitasnya lebih banyak karena ya itu bisa dilakuin dalam seharian juga ya. Bener. Agendanya banyak. Terus kalau dari aku kelebihannya lagi kalau misalnya abis kerja itu nggak penat gitu, itu penting banget, apalagi kita yang kerjanya di industri kreatif, itu kerasa banget pas pindah ke sini jadi lebih chill gitu. Betul. Terus Kekurangannya di sini kalau aku pribadi
sekarang ini kangen ada suara azan, itu nggak ada. Jadi cuman lewat aplikasi. Nah terus abis itu bahasa sama tetangga kadang-kadang jadi oh iya ada bahasa-bahasa baru yang sebenarnya kita harus pelajarin lagi, adaptasi. Terus tapi kalau aku overall kekurangan nggak ada sih. Maksudnya sejauh ini alhamdulillah oke aja. Kalau aku, kalau kamu kan, iya. kalau aku ya namanya pindah pasti ada hal-hal tadi sih sebenarnya. Kekurangannya aku malah lebih kayak kecapek pas pindahan sih, kayak wah itu ribet banget, gila. Unpack, terus nungguin barang datang, lebih ke situ sih. Debu. Cuma sisanya alhamdulillah sejauh ini aman-aman aja. Oke, Terus lanjut. berikutnya ya, ceritain activity skala sehari-hari. Mana dia tadi by the way? Di atas kayaknya 5 ini. Ya, oke. Jadi skala itu sekarang mau umur 5 tahun, jadi aktivitasnya juga makin banyak karena dia makin aktif. Betul. Dan dia juga udah di sini udah mulai sekolah tatap muka juga, walaupun belum setiap hari. Betul. Terus kadang-kadang juga dia main ini sih ekskul bola ya. Iya. Terus abis itu macam-macam lah namanya anak-anak ya, main terus lagi suka apa kayak action figure gitu, main-main gitu. Terus teman-temannya tuh Ngaji juga. iya, ada Selasa sama Kamis tuh biasanya dia ngaji. Terus abis kayak gitu kalau udah pulang sekolah tuh dia punya cerita-cerita baru yang menurut kita amazed banget. Iya, bener-bener. Jadi kayak wow, udah gitu temennya go internasional semua. Jadi kayak macem-macem yang ini. Bukan maksudnya bukan hanya yang berbahasa Inggris ya, tapi bahkan ada yang Jepang, bahasa Rusia, iya jadi waduh kocak banget sih. Bener-bener kocak banget. Gitu sih, tapi kurang lebih aktivitas saya, aktivitas anak 5 tahun pada umumnya lah. Gitu. Oke. Itu aja Dit pertanyaannya dari Dit. Kok udah? Iya makanya. Karena panjang, masih panjang nih ya padahal rangkaiannya padahal nih ya. pengen lagi ya Beb. Iya. Ayo dong tanya lagi guys. Nggak ada ya? Oke deh. Nggak ada. Oh nih, oke. Oke, kita oh iya bener, aku sampai lupa karena kan aku mau nyiapin makanan juga Beb. Oh iya, sebentar lagi buka loh. Iya, yuk kita sambil masak. Ini yang di daerah yang lebih cepat 1 jam pasti juga udah siap-siap buka nih. Oke, jadi ini sekarang aku mau masak, Beb. Ini udah diceritain belum ini dapur? Udah dong. Inian kamu Kan banget. aku dulu tadi dari sini. Jadi guys tenang, nanti di sebelah ada dapur gue. Iya, tahu nggak? Jadi tuh ya, ini kan dia tuh tadi kan aku bilang ini dapurnya tuh aku banget. Akhirnya dia balas dendam. Jadi dia tuh nggak betah kompornya itu seperti ini ceritanya, karena dia pengennya tuh yang ada bara apinya. Akhirnya dia di ruang sebelah yang tadinya ruang sebelah itu hanya gym. Kita bakal masak steak di sana. Masak-masak laki-laki gitu lah. Waduh. Oh yang kayak Asik, ekstrim iya, gitu ya. kayak Yang ekstrim. Oke. Jadi kan aku suka bikin teka-teki nih di Instagram. Ada yang bisa nebak nggak aku masak apa? Kamu mau nebak nggak? Oh iya, kamu sering bikin itu, Beb? Apa? Teka-teki yang tanya-tanya gitu kan? Iya. Aku nebak deh. Ya udah lihat kali. Udah lihat ya? Belum. Oh belum. Salmon. Betul. Jadi sekarang aku mau masak salmon guys. Mungkin teman-teman di rumah yang lagi mau nyiapin buka juga boleh banget. Ini caranya gampang banget. Dan memang ini kan salmon ya, tapi sebenarnya bebas. Kalian mau ikan bawal, mau ikan apapun itu Ayo bebas. sekarang segera ya teman-teman di rumah untuk siapin juga salmonnya. Ikan yang lain. Betul. Biar bisa dicontoh. Nah ini bahan-bahannya juga udah Udah aku disiapin. Gampang banget. Beneran deh. Ini kita panaskan dulu ya. Butter. Gimana, Beb? Butter. Oh iya, ini pada teman-teman pada pencinta handmade story Dido nggak sih? Gue mau nanya, coba komen di bawah. Ayo dong. Kalau kalian pengen gue ngomong bahasa Inggris nggak sih? Enggak ya? Bosan ya dengerin aku? Iya. Oke, jadi ini kita tunggu panas aja dulu, Beb. Karena Oke. dia memang karena induksi, jadi dia... Induksi alami ya, Beb. kok Bukan. induksi alami beda ya. Oh, beda ya. Emang mau melahirkan. Nah, Aku mau ngucapin juga ya buat teman-teman keluarga XL. Thank you banget loh yang udah ikutan sampai sekarang. Yang udah nonton Iya, yang udah nonton Instagram thank you Live. banget. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu, puasanya lancar. betul.
Dan semoga pertanyaannya ini ya Menjawab. terjawab gitu. Iya. Karena memang sebenarnya nih banyak banget sih yang nanyain ya kayak kok pindah sih gitu. Kok mau sih, kok bisa Kok Bali gitu. sih gitu, kok berani sih gitu loh. Karena menurut kita yang nggak tahu ya, maksudnya kita berdua tuh cukup ekstrim sih orangnya gitu. Iya. Berdua tuh sama. Bahkan sebenarnya ya guys, kepindahan kita ke sini tuh bukan Itu kita rencana- tujuan terakhir. Ayo, Ini rencana jadi SMA kita loh emang. hah? Rencana SMA? Kita udah rencanain kan? Ya belum dong, Beb. Oh, belum ya? Ya belum kan, SMA itu masih temenan. Ah, temenan ya benar. Jadi ini tuh bukan tujuan terakhir karena kita pengen banget tinggal di satu tempat juga ya, Iya, Beb. tapi rahasia. Rahasia. Ini teka-teki. Teka-teki. Jadi yang memang benar dapat. ayo dapat apa? Berkah Ramadan. Ayo dong loh ya. berkah Ramadan. Jadi istilahnya ya itu kita cukup ekstrim lah gitu akhirnya memutuskan untuk pindah karena memang kita ngerasa bahwa nggak ada hal yang perlu kita genggam begitu erat begitu keras. kecuali ya kita bertiga Beb gitu ya Beb. Pengen gua pipis kepalanya bener. Gitu nggak? Ya kan ini udah agak Ayo panas bos, nih. masak bos. Jadi istilahnya guys, walaupun kita jauh dari orang tua, Tuh simple banget bos. selama kita bertiga kita tuh udah merasa Whenever apa? Coba. ya Kasih tau dong. kita merasa sudah pulang gitu loh karena kan Cium ya bos. Karena kan yang namanya harum. apa namanya? Ya gitulah, Beb. Apa sih? Ngomong apa lagi lau? Oke, ini bawang putih, berikutnya bawang merah. Bawang merah. Oke, jadi ini kan sebenarnya kita masak salmon ya, guys. Tataratata. Tapi kenapa sih kok bumbu-bumbunya seperti bumbu-bumbu masakan Indonesia? Karena kan biasanya mungkin kalau salmon tuh identik dengan teriyaki betul, cuman, atau ini grilled doang, salmon grilled, gitu. yes. Nah, karena bapak yang di sebelah saya ini dia tuh suka bumbu-bumbu Indonesia. Benar. Jadi kita Karena kasih bawang merah, Nggak rawit. suka ya beb, aku ya beb. Iya. Dia tuh sukanya yang cita rasa Indonesia. Oke. Nah, jadi teman-teman buat yang mau nyiapin masak atau mungkin baru mencoba memasak, kalau misalnya mau masak itu jangan lupa dipotong-potong dulu disiapin. Oke. Karena kadang kalau misalnya kita nyiapin dadakan, kadang kita suka lupa, Beb. Ya. Jadi kayak satu-satu gitu. Aduh, ada yang lupa dimasukin Betul. gitu. Jadi lebih baik kita siapin dulu nih Ya. di chopboard gitu, chopping board. Ya. Kita siapin, udah deh jadi tinggal Oke. tuang kayak gini gitu. Oke, aku mau nyapa-nyapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Terus ada juga yang nonton dari Swedia. Wow. Terus Oh my god. dari Kita baru dari terakhir kita kita jalan-jalan dari Swedia. kita ke Swedia ya. Terus ada juga dari luar negeri, Salmonnya Dubai. Terima kasih banget udah nonton. Keluarga XL nih luar biasa ya Beb ya. Luar biasa banget. Kita juga seneng banget loh diundang sama XL Parah. untuk Terus bisa ngabuburit cerita-cerita, bersama kalian. membuat kalian jadi kepikiran untuk pindah kemanapun kalian mau. Nggak Tapi hanya Bali loh, tapi hanya Bali. sebenarnya nggak apa-apa tahu, pindah aja ke Jogja enak. Benar. Ke mana lagi tuh? Daerah-daerah Lombok enak masih enak. enak banget. Ini merica ya guys. Oke, aku sembari ngomong ya. Iya. Kak, kasih tips and trick dong buat nembak sahabat aku sendiri. Wait. Kok jadi petua Dido? Yoi, Petua Dido akan kembali. Jadi gini guys, buat teman-teman yang ada di rumah, yang ada di luar negeri. Dia nggak boleh gitu loh ya. Nggak boleh. Ih boleh, Oh, orang boleh. Petua Dido. This is Emang a gitu Petua Dido. ngomongnya. Oke, Kayak jadi garam ya guys, garam. garam, merica, dan Petua Dido. Jadi kalau menurut gua, tips and triknya itu adalah tembaklah wanita yang tepat di waktu yang tepat. Tapi itu melulu Beb, udah sering. Yang lain dong. Ini kan banyak. untold story, harus yang Kurang belum ajar ini pernah. dipatahin nih emang bini. Bener-bener lu laknatul karimah lu Lu harus emang. memberikan. Kita ini lagi live. Oke, yang oke, akrab oke. dikit Oke, dong. Oke, siap. Astaga. Jadi kalau menurut aku tipsnya adalah pokoknya jangan asal nembak gitu loh. Kalau jadi Jangan cowok, buru-buru ya, jangan Beb. buru-buru. Jadi waktunya harus pas. Misalnya, oke nih, dia udah kelihatan mau nih. Terus gue udah mapan, udah siap. Kayaknya ini waktu yang tepat. Udah jangan mikir lagi. Harus langsung jalanin gitu. Nah, Tapi taunya itu bener gimana Beb kan? lah kan nembak sahabat udah pasti Oh. temenan dia. Ya berarti harus konteksnya sahabat gitu ya. Iya, gitu. Jadi ya gitu lah ya teman-teman, jangan knowing juga jadi laki-laki, terus jadi cewek juga jangan jual mahal. Nah, jangan annoying sama jangan Jual jual mahal tuh mahal. gimana sih? Coba jelasin dong. Iya, kalau jual mahal nih misalnya
Kayak sosok nggak mau, padahal sebenarnya minta gitu sosok ya. cerita-cerita yang ke teman-teman gitu. Aduh gue tuh nggak mau tahu sama dia. Nah, terus? Sebenarnya tapi dalam hati tuh Seneng. gempita gitu, kayak meledak-ledak gitu. Nah itu tuh jangan, mendingan tuh emang rilis dulu, nggak usah cerita ke siapa-siapa. Kayak daun bawang ya guys. Daun bawang juga, si daun bawang nih. Terus abis kayak gitu, kalian nanya sama diri kalian dulu, baru abis itu kalau udah mentok, cerita sama temen yang deket aja, jangan ke banyak orang. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Harapan terbesar apa kepada Skala dari Rizky Ichwansyah? Oke. Sebenarnya nggak muluk-muluk guys. Waduh. Harapan aku kepada Skala, semoga dia menjadi anak yang soleh ya Beb. Iya dong pastinya. Itu pasti. Oh. Terus gue sih baunya gini, jangan kasih tahu Ayu ya, dia lagi di belakang. Dia jadi pilot. Enggak. Kamu tuh terlalu deh memaksakan kayak gitu, enggak? Ya maksudnya berharap boleh, cuman jangan sampai ya jadi ambisi gitu loh, Beb. Mudah-mudahan, karena gue tuh ini aku mau, bentar guys, jangan ngomong sebentar, aku mau plating. Yuk kita lihat ya. Ini kita plating dulu. Jadi ini sebenarnya masakan favoritnya Dido. Karena salmon yang lembut bertemu dengan bumbu paduan Indonesia. Nah terus habis itu ya guys. Aduh enak banget deh ini. Terus dia apa sayang? Kalau aku sih harapannya untuk Skala sih sebenarnya dia yang penting dia bisa sehat dan dia bisa memilih apa yang nanti dia mau. Aku mau sih sebenarnya jodohnya dia. Anjir jauh banget ya Beb. Jangan. Dimarahin sama ibu. Itu tuh kalau nikah sama teman sendiri mukanya. Oke, ini dia teman-teman. Gampang banget kan, cuman bener-bener tadi ada 4 bahan bumbu dan 2 bumbu bubuk. Terus ini jadi dia. deh. Kok cuma satu yang lain enggak Beb? Oh iya Beb. Kan ada banyak. Boleh. Ada masih kok satu terus lagi. Dong. Iya kan? Betul. Apalagi Beb? Tadi udah aku siapin juga. Oh ini dia. Nah, jagoan aku nih Beb. Oke. Masih terus kan masaknya? Masih dong. Masih pengen lihat kita masak kan? Apa? Oh udah. Oh udah Beb. Oh udah. Udah. Ya. Udah. Oke deh. Udah. Oke, ini dia masakannya. Nah. Ini bisa banget loh buat kalian coba di rumah. Ini pasti langsung dipuja-puji Beb sama orang rumah kayak wow enak. Buat cewek-cewek nih masak ini, ya Allah. Pasti dicium tangan kanan, dicium tangan kiri, dicium jidat. Aduh. Gini aja. Masih puasa bos. Lanjut. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ikutan nonton. Aku thank you banget dan kita happy banget juga ya. Kita seneng lah ya pokoknya berjumpa dengan kalian. Tadi juga ada yang dari Aceh, Jayapura, dari mana-mana pokoknya banyak banget. Terima kasih banyak. XL, iya benar. Yes, terus jangan lupa juga follow @myxl. Terus ikutin juga activity share cerita akrab Ramadanmu bersama keluarga. Hadiahnya banyak banget. Berapa banyak sih? Banyak banget, jutaan rupiah. Ada iPhone 11. Ada PS5 juga. Dan masih banyak lagi. Jadi ya teman-teman jangan bersedih kalau kita pindah kembali. Dan minggu depan juga kan ada lagi Beb. Akrabkan Ramadan banyak cerita bersama XL. Jadi jangan lupa minggu depan ikutin lagi. Tapi bukan kita ya Beb. Ya emang bukan kita? Iya bukan. Ada lagi nanti tamunya banyak. Oh banyak. Gitu. Oke. Nggak apa-apa ya. Kita sampai di sini dulu. Selamat berbuka puasa untuk semua yang menjalankan ibadah puasa. Sehat-sehat selalu. Tetap jaga kesehatan. Betul. Dan bye-bye. Ya sedih banget ya. Aduh. Aku kangen kalian semua. Karena udah lama biasanya kita kemana-mana. Iya, sampai kita jumpa lagi. Talk show dan lain-lain. Bye-bye. Love you guys. Love you mate. This is how we do it. Asik. Enjoy. Give.